Saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Budiono Ordo Karmelit sebagai provinsial dan juga kepada suster-suster Karmelit yang nantinya sebenarnya pengen juga berkarya di sini. Saya pengen Keuskupan Purwokerto ini nanti dengan sinode semakin diperbaharui segala-galanya, baik ekonomi, baik sistem, manajemen dan sebagainya, termasuk kegerejaan. Kalau ada pertapaan, kalau ada tempat berdoa yang benar dan baik. Kalau ada, ya kita cari tarekat-tarekat ordo kongregasi ya yang benar-benar sudah valid, bukan masih baru dan mau menemukan, tetapi sudah membagikan apa yang mereka alami dalam hidup, yang doakan dan juga segala-galanya pengetahuan mereka, supaya kita semua keuskupan atau juga umat dari Keuskupan Purwokerto ini menjadi supaya lebih baik lagi, lebih memuliakan Tuhan dan juga pelayanan kepada sesama dengan lebih baik lagi. Maka kita ke depan akan lebih maju dan lebih baik lagi supaya tepat dan benar. Maka terima kasih atas hadirnya Bapak Provinsial yaitu Romo Budiono dan juga para suster Karmelit yang nanti tinggalnya di dalam terus pertapaan dan mendoakan kita semua. Saya kira ini luar biasa sekali ada pandang untuk ke sana. Terima kasih jauh-jauh dari Batu Malang untuk melihat-lihat situasi dan juga berkunjung untuk satu tempat lain, paroki-paroki dan sebagainya. Kalau bisa nanti mendirikan suatu tempat berdoa di sana dengan baik, puji Tuhan, kita sungguh akan terima dan terbuka. Terima kasih kepada semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para pastor, suster, bruder, bapak dan ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan semuanya, dan tentunya juga yang mengikuti Ekaristi di YouTube atau juga di live streaming. Selamat pagi, berkah dalam. Pada pagi hari ini saya didampingi oleh Pastor Budiono Karmelit. Beliau adalah provinsial, jadi pimpinannya dari Karmelit, provinsial pimpinan Karmelit, dan luar biasa sekali keuskupan kita dikunjungi. Suatu saat nanti tempat kita ini juga ada suster-suster atau juga pastor yang memang menangani khusus soal pertapaan, soal berdoa di tempat yang baik dan benar, dan saya kira menjadi sesuatu tanda keuskupan kita nantinya menjadi yang religius, yang sungguh-sungguh soal spiritualitasnya itu benar. Jadi tidak ditangani dengan kelompok-kelompok atau orang-orang yang tidak pas dan tidak benar, atau hanya mencari keuntungan sendiri. Maka di sini saya sungguh mengundang, semoga orang-orang religius, orang-orang suci ini betul-betul bisa mempengaruhi keuskupan kita dengan baik dan benar. Mungkin nanti menangani melung, mungkin menangani paroki-paroki lain dan sebagainya, tetapi menjadi lebih tempat kita ini bukan tempat berbisnis, tempat kita ini, gereja kita ini bukan tempat untuk berdagang atau juga mencari keuntungan dengan Tuhan, tetapi lebih kepada untuk kemuliaan Tuhan dengan pelayanan kepada sesama. Nanti seperti juga diungkapkan dalam kitab suci dan dalam bacaan-bacaan pada hari ini. Para pastor, suster, bruder, para bapak dan ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan semuanya, selamat pagi, berkah dalam. Dan kepada juga saudara-saudariku semua yang mengikuti dalam daring atau live streaming. Sebetulnya saya inginnya Romo Budi sebagai yang berkhotbah di sini, tapi saya kira masih belum kuat kita semua mendengarkannya, karena Romo Budi ini adalah provinsial
Karmel, yang tentunya juga ilmu spiritualitasnya begitu tinggi dan dalam. Jangan-jangan kalau berkhotbah kita belum pada nangkap semua. Jadi pasti terlalu dalam, sehingga nanti suatu saat saja kalau ada kesempatan dan seterusnya, atau juga mungkin nanti ikut ambil bagian mewarnai, menggarami keuskupan Purwokerto ini ke depannya, ya kita tidak tahu, tapi yang jelas Tuhan nanti akan menentukan dengan baik. Maka sekarang yang berkhotbah saya mungkin agak sedikit, tadi dikatakan dalam bacaan Injil dengan jelas, cinta akan rumahmu menghanguskan atau membakar sebetulnya hatiku. Mungkin kalau khotbahnya Bapak Uskup ini selalu membakar, selalu menyakitkan, tidak mengenakkan dan sebagainya, tapi ini saya kira memang arahnya harusnya nanti yang disebut dengan hukum Tuhan akan berbeda dengan hukum manusia. Dulu 5M itu dilarang. Madon, madat, maling, mabuk dan sebagainya itu dulu dilarang keras. Sekarang kok malah disuruh 5M, mencuci tangan, lalu juga memakai masker, menghindari kerumunan dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu betul? Saya kira inilah justru yang membedakan. Kalau yang dulu itu adalah hukum yang untuk menuju kepada orang menjadi baik, kalau sekarang ini orang menjadi sehat. Jadi hukum Tuhan dan hukum manusia ini berbeda. Rumah Tuhan di sini disebut juga dengan hukum atau aturan Tuhan. Kalau kita mau masuk rumah Tuhan, ya pakai aturan rumah Tuhan, pakai aturan hukum Tuhan. Bukan kita semau-maunya. Itu ada banyak orang, maaf, mungkin etnis tertentu atau bangsa tertentu yang gak pernah mau tahu yang disebut juga dengan adaptasi. Kalau masuk ke tempat negara orang itu adaptasi dengan daerah sekitarnya, hukum sekitarnya, budaya sekitarnya. Bukan selalu pakai ajaran agama kita. Pokoknya masuk kemana saja pakai aturan kita, pakai ajaran ini, ngawur ini nggak pernah tahu ini orang, maaf, nggak pernah bisa jadi baik. Kita masuk ke tempat manapun juga harus menyesuaikan adaptasi dengan tempat itu. Ya ada juga ada kelompok-kelompok tertentu yang pokoknya harus pakai aturan kita, pakai ini harus pakai aturan kita, semua budaya harus pakai, ini ngawur ini ngawur. Maka saya sampaikan, kalau kita juga sekarang mau masuk rumah Tuhan, mau mengikuti aturan, ya mengikuti aturan dan hukum Tuhan, tawaran Tuhan. Makanya kemarin orang yang mendapatkan pencerahan dari Tuhan, yang mendapatkan penglihatan Tuhan, itu adalah orang-orang yang sudah buka mata, orang-orang yang sudah buka hati jadi baik, orang yang sudah buka telinga, dan juga maaf sudah buka otaknya. Jadi kalau orang beriman itu, atau yang disebut juga dengan orang yang sudah melihat Tuhan itu, otaknya cerdas, pintar, nggak bodoh. Nah maka rumah Tuhan itu sebetulnya sama saja dengan kalau kita sekarang gambarkan tempat doa, tempat suci, atau disebut juga dengan gereja, atau juga nantinya surga, kehidupan abadi, kehidupan kekal, hidup sesudah mati, bukan dunia ini. Jadi masih ada suatu pengharapan, cinta, dan kepercayaan itu yang harus dipegang. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau mau masuk rumah Tuhan ya harus pakai aturannya Tuhan. Tuhan sudah mengadaptasikan dengan sangat kepada manusia sebenarnya. Tuhan itu sudah betul-betul memaklumkan semuanya ini. Hanya manusia kadang-kadang tidak mau untuk itu. Nah di bacaan pertama pun juga dikatakan, rumah Tuhan itu ya tempatnya kalau mau jadi bersatu dengan Tuhan ya jalankan 10 perintah Allah. Kalau mau sampai ke sana ya jalankan 10 perintah Allah, itu salah satunya, atau disebut juga dengan tegas-tegas bahwa rumah Tuhan itu di bacaan pertama 10 perintah Allah, 10 commandment. Lalu yang kedua, hukum Tuhan itu adalah
Aturannya gimana sih? Hadiah, gratis, cuma-cuma, kasih, berbagi, memberi, teladan, cinta, damai, dan nyawa. Berarti harus mati, apalagi juga dengan berbagi tadi. Dan juga hukumnya adalah tidak mengharapkan kembali. Jadi kalau sudah hukum Tuhan, di sini tadi saya mengatakan sudah gratis, cuma-cuma, kasih dan sebagainya, hadiah dan seterusnya. Dan juga orang yang mengenal Kristus adalah sebetulnya orang-orang yang mengenal tawarannya itu, nasihatnya itu. Jadi bukan seperti di bacaan kedua. Salib itu adalah sebenarnya juga aturan dan hukum Tuhan. Sarana tata cara untuk mau sampai kepada Tuhan lewat salib. Maka kita sering di sini ada orang Yahudi mengatakan yang karena sekali lagi berbeda sekali pendapatnya, salib itu merupakan sandungan. Maka orang nggak sampai ke rumah Tuhan, orang nggak sampai kepada hukum Tuhan. Atau juga orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak mengenal Kristus. Di sini disebut dengan bukan Yahudi, itu artinya itu merupakan menjadi kebodohan. Jadi orang-orang yang melakukan salib, menjalankan salib dan sebagainya itu melakukan kebodohan, itu orang-orang yang nggak kenal Kristus. Menganggap salib itu adalah suatu iblis lah atau setan dan sebagainya, ini yang tidak mengenal. Maka dikatakan dalam bacaan kedua tadi, orang Yahudi mengatakan salib itu adalah sandungan, sedangkan orang yang tidak mengenal Kristus adalah merupakan kebodohan. Yahudi kenapa merupakan sandungan? Ini dianggap sekali lagi tidak ada kematian, tidak ada kasih, tidak ada korban, tidak ada yang disebut dengan kalah, dan semuanya ini gagal paham. Menangkap tentang hukum Tuhan, menangkap tentang rumah Tuhan itu yang kayak gitu. Tuhan tuh nggak mati, nggak harus mati, semuanya harus menang. Lalu juga disebut juga dengan nggak ada kasih dan sebagainya, dan juga tanpa pengorbanan. Sedangkan yang tidak kenal Kristus, bukan Kristiani dan juga bukan non Kristiani, ya saya akan sampaikan. Kenapa? Orang Kristiani aja kadang-kadang nggak kenal Kristus. Jadi bukan soal itu, tetapi ketika nggak kenal Kristus sama sekali, mau itu Kristiani mau non Kristiani, itu adalah menganggap salib adalah kebodohan. Buktinya sudah ada kok. Kristus menunjukkan dengan teladannya sempurna. Sekarang ditanya, siapa yang bodoh? Apakah salib kebodohan? Tidak, itu buktinya nyata. Ilmu itu ya kalau sudah hebat, terbukti dengan nyata. Dari kematian, dari salib, dari penderitaan menuju kemenangan. Ini bukan kebodohan, ini nyata real. Ini yang bodoh itu yang nggak nangkep. Maka di sini sebetulnya merupakan jelas-jelas sekali kalau mau mengikuti Tuhan, mengikuti dan sebagainya. Maka saya selalu mengingatkan kepada kita semua, orang beriman itu cerdas. Tetapi orang cerdas belum tentu beriman. Maka saya selalu pengen mengingatkan, coba mengikuti Kristus, aturan Tuhan dan hukum Tuhan. Dengan Tuhan, dengan gerejanya, itu nanti isinya tidak hitung-hitung untung rugi. Ini sudah ada kepastian dan hasil yang nyata di situ. Maka dalam Injil dikatakan, kenapa tidak boleh yang disebut bahkan Allah marah sekali. Tuhan marah, Kristus marah ketika berdagang dan bisnis, mencari untung. Kenapa di sana? Diporak-porandakan semua, bahkan yang penukar uang atau juga yang berjualan binatang-binatang, burung merpati dan sebagainya, diusir, ditumpahkan dan semuanya. Ini nggak ada tawar-menawar lagi. Bahkan tempat yang untuk Tuhan dan sebagainya pakai aturan, tidak cari untung rugi. Itu bukan berarti sekali lagi tidak boleh berjualan apa dalam, tapi tidak boleh cari untung rugi lagi dengan Tuhan. Kalau kita mencari untung rugi dengan Tuhan, sebenarnya kita tuh sudah untung duluan. Lalu di situ dikatakan nomor satu ada hewan. Artinya apa? Kok hewan? Hewan biasanya kalau udah cari untung rugi, artinya di sana kotor, bau, licik, mencekik, dan juga kadang-kadang membunuh. Isinya
di sana ada gambaran tentang hewan, nggak boleh di gereja, nggak boleh di tempat suci, nggak boleh yang namanya juga mengikuti aturan dan rumah Tuhan, hukum Tuhan itu ada jualan-jualan bisnis-bisnis kotor, busuk, bau, dan tidak benar. Dan ini bahkan membunuh, menyakitkan atau juga mencekik dan licik di sana ada. Lalu yang kedua masalah uang. Uang ditaburkan yang itu penukar-penukar uang dan sebagainya. Artinya apa di sini? Gak usah cari untung rugi dengan makan riba, rentenir. Saya kasihan di puncak Cianjur sana, di puncak Cipanas sana, itu banyak orang-orang kecil dan melarat, miskin. Sebetulnya dia orang kaya, punya tanahnya banyak. Tapi sekarang bukan miliknya lagi, tapi miliknya orang-orang yang meminjami uang. Sesudah meminjami uang ditarik, akhirnya disita tanahnya, dan sekarang milik. Siapa yang menyita? Siapa yang meminjamkan uang? Siapa yang merentenir? Orang-orang yang katanya kenal Kristus. Ini sangat menyedihkan sekali. Di sini dengan tegas, uang segala nggak boleh, rentenir nggak boleh. Apalagi yang disebut dengan BEE, Bank 46. Keluar jam 4 pagi, jam 6 sore pulang. Kayaknya membantu pedagang-pedagang, minjemi. Padahal itu juga mencekik. Kalau bisa, orang Katolik nggak usah dengan bisnis itu. Ada bisnis yang lain yang banyak. Kelihatannya membantu, kelihatannya memperlancar. Tidak, ini adalah biasanya rentenir ini singkat, cepat, pintas, instan menjadi kaya. Atau juga cepat, instan membunuh. Atau juga BPSA, Bank Peminjaman Sita Aset. Dan sering-sering mendengar, pinjemin duit, pasti nggak bayar. Gampang, rumahnya diambil, gampang, pabriknya diambil, segalanya diambil. Ini kadang-kadang tegas kita, udah nggak usah mengatakan kita nggak enak orang Katolik. Ya, siapapun saja kalau sudah mengenal di sini, di tempat rumah Tuhan, di tempat kediaman Tuhan yang diaturkan dengan hukum Tuhan, nggak boleh berbisnis kotor seperti ini, ataupun nggak boleh yang disebut dengan berdagang mencari untung rugi di tempat Tuhan. Ini dengan tegas. Lalu juga sama di gereja, tidak boleh ada simonia. Simonia itu apa? Jualan-jualan sakramen. Jualan yang disebut dengan pelayanan, jualan doa-doa, jualan intensi-intensi atau berkat. Itu diatur benar-benar dalam hukum gereja dan nggak boleh. Seandainya ada misa, ada stip, itu hanya ungkapan, sekali lagi, bebas, ikhlas, rela dari syukur seseorang yang sudah berdoa bersama. Terima kasih. Jadi tidak dipatok, tidak ditentukan, tidak diharuskan, tidak diwajibkan. Hanya orang bersyukur, mau intensi, mau apa saja, mau pakai uang, mau tidak pakai uang, nggak apa-apa. Tapi itu ungkapan syukur orang berterima kasih, ungkapan bebas dan ikhlas. Itu diaturkan di dalam hukum kanonik, stip sama stipendium. Jadi tidak ditentukan berapa. Yang kalau orang mau bersyukur silahkan, tidak apa-apa. Ini tidak akan menjual sakramen. Ini tidak akan menjual yang disebut juga dengan pelayanan. Bahkan kalau mau tahu lagi, di hukum kanonik dengan tegas, berdosa sekali pelayan yang menolak pemberian dari orang miskin. Berdosa. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih, siapapun kalau memberi diterima. Karena keikhlasannya, kebebasannya ini luar biasa. Tapi bagaimana kita tahu itu orang miskin, orang kaya? Bagaimana kita tahu di dalamnya ada berapa? Kalau kita juga nggak berpikir, nggak mencari. Maka sebetulnya ungkapan rasa syukur, terima kasih orang harus diterima. Dan syukur-syukur kalau itu orang kaya akan disalurkan ke tempat lain. Sedangkan kalau orang miskin kita terima supaya menghargai keikhlasan pemberiannya. Dengan rela, dengan bebas, dengan ikhlas itu dan syukur atas segala-galanya.
maka tidak boleh dipatok, tidak boleh ditentukan atau dipaksa, atau dikatakan gaji atau pengganti dibeli, atau apalagi diwajibkan, tidak, apalagi dicari. Jadi kita harus tegas, tidak mengatakan ini tidak enak dan sebagainya. Kita harus tegas untuk hal ini. Lalu yang keempat, ini yang paling ngeri sebetulnya nggak ketahuan. Yang cari untung rugi, sudah nggak beriman, nggak ke gereja, menganggap paling dirinya benar dan paling baik. Sudah nggak ke gereja, melarang keluarganya ke gereja. Kayaknya dia yang paling hebat. Ini yang cari untung rugi. Tidak memberi dan tidak berbagi, tetapi curiga pada pemberian. Tidak berbuat, tapi menilai dan ngomong dan berbuat jahat. Sudah nggak memberi, ngomel. Dan tidak berdoa tetapi mengumpat. Jangan dikira ini tidak cari untung rugi dengan Tuhan. Kamu sudah nggak berdoa, sudah nggak menghadapnya, tetapi masih mengumpat. Bahkan ini orang mau enak, mau cari untung, ini yang lebih mengerikan sebenarnya untuk kepada kita. Maka di gereja atau di tempat rumah Tuhan atau hukum Tuhan itu sebenarnya sekali lagi tidak cari untung rugi, tidak boleh berbisnis, tidak boleh berdagang seperti itu. Nah, kalau berdoa kita sebetulnya sekali lagi coba ungkapkan terima kasih, puji syukur pada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan segalanya, gratis lunas. Bahkan surganya pun gratis lunas. Hanya kita bersyukur saja. Terima kasih, kalau kita berdoa itu saja. Jangan berdoa selalu mohon. Doa kita untuk apa? Hanya untuk mohon. Cari untung rugi itu. Sama juga dengan memberi. Hukum Tuhan tuh kalau sudah memberi, nggak usah harapan kembali lebih. Mau tenaga, pikiran, mau apa saja, sebuah perbuatan baik, ataupun juga keuntungan uang dan sebagainya. Kalau sudah memberi, jangan punya harapan saya dapat lebih. Kalau sampai ada orang yang jadi berbuat baik lagi kemana-mana, itu suatu pujian. Kita berbuat baik, banyak orang yang berbuat baik dan lebih. Gak jadi masalah, tapi bukan pada diri kita, pada orang lain. Atau sama pelayanan-pelayanan yang pamrih. Pelayanan jangan pamrih. Kalau saya melayani ini supaya saya dapat ini. Sama juga dengan saat ini. Ketika pantang dan puasa, jangan berharap pahala. Tuhan sudah ngatur semuanya. Kalau kita mau sedikit berkorban, mau sedikit untuk beriman kepadanya, mau sedikit untuk pantang dan puasa, nggak usah berharap pahala. Tuhan sudah tahu. Dan segala-galanya ini demi keselamatan kita, bukan untuk Tuhan lagi. Nah, itu yang disebut dengan untung rugi atau berdagang di tempat rumah Tuhan ketika Tuhan akan marah sekali kalau sudah dibuat seperti itu. Maka kita percaya kepada akan kasih-Nya dan pengampunan Allah sudah cukup menjadi suatu standar bagi keimanan kita kepadanya. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama, kita mau masuk ke tempat Tuhan, kita mau ikut aturan Tuhan, hukum Tuhan, ya kita mengikuti tawarannya yang betul-betul sudah ikhlas dan rela, dan aturan-aturan yang benar. Kita harus dengan tegas untuk itu, dan nggak boleh mencari untung rugi, berdagang, bisnis, apalagi maaf dengan Tuhan. Dengan sesama saja, kita sebenarnya tidak melakukan itu, apalagi dengan Tuhan. Ini kita membuat sungguh tidak adil bagi sesama kita. Marilah kita bersama-sama, saudara-saudara yang terkasih, kita langsung tegaskan saja. Mari kita, banyak tawaran yang bagus sekali, banyak sekali spirit-spirit atau rohani-rohani yang ditawarkan dalam kitab suci ini yang luar biasa, mendalam, dan harus kita jalani. Kalau kita sungguh mengikuti hukumnya dalam kitab suci yang kita punya ini, kita akan sampai dan pantas untuk menikmati surga, kehidupan kekal, kebahagiaan, atau yang ditawarkan oleh Allah. Kalau kita sekali lagi tidak bisa masuk, bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan menghukum, tetapi karena kita memang belum pantas untuk masuk dalam hukum, aturan, dan rumah Tuhan. Amin.
Saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Budiono Ordo Kamerit sebagai provinsial dan juga kepada suster-suster Karmelit yang nantinya sebenarnya pengen juga berkarya di sini. Saya pengen Keuskupan Purwokerto ini nanti dengan sinode semakin diperbaharui segala-galanya, baik ekonomi, baik sistem, manajemen dan sebagainya, termasuk kegerejaan. Kalau ada pertapaan, kalau ada tempat berdoa yang benar dan baik. Kalau ada, ya kita cari tarekat-tarekat ordo kongregasi ya yang benar-benar sudah valid, bukan masih baru dan mau menemukan, tetapi sudah membagikan apa yang mereka alami dalam hidup, yang doakan dan juga segala-galanya pengetahuan mereka, supaya kita semua keuskupan atau juga umat dari Keuskupan Purwokerto ini menjadi supaya lebih baik lagi, lebih memuliakan Tuhan dan juga pelayanan kepada sesama dengan lebih baik lagi. Maka kita ke depan akan lebih maju dan lebih baik lagi supaya tepat dan benar. Maka terima kasih atas hadirnya Bapak Provinsial yaitu Romo Budiono dan juga para suster Karmelit yang nanti tinggalnya di dalam terus pertapaan dan mendoakan kita semua. Saya kira ini luar biasa sekali ada pandangan untuk ke sana. Terima kasih jauh-jauh dari Batu Malang untuk melihat-lihat situasi dan juga berkunjung untuk satu tempat lain, paroki-paroki dan sebagainya. Kalau bisa nanti mendirikan suatu tempat berdoa di sana dengan baik, puji Tuhan, kita sungguh akan terima dan terbuka. Terima kasih kepada semuanya. Mari kita siapkan hati dan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.